Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian, kita kembali melanjutkan pembahasan fikih kita dari fikih Syafi'iyah yang kita ambil dari kitab Matan Al-Ghaya wa Takrib, Matan Abi Syuja. Sebelumnya kita telah membahas tentang masalah sunnah salat, dan dalam mazhab Syafi'i sebagaimana telah diterangkan, sunnah salat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sunnah ab'ad, ya, yang kedua adalah sunnah hay'ah. Sunnah ab'ad sudah kita bahas. Ya, sunnah ab'ad itu sudah kita bahas, dan yang sekarang yang kedua adalah tentang sunnah hay'ah. Nah, sunnah hay'ah di sini artinya kalau seseorang itu meninggalkannya, ya, dia tidak perlu kembali kepada sunnah tersebut, dan dia boleh melanjutkan sholatnya sampai selesai, dan juga tidak perlu ada sujud sahwi tatkala itu. Jika dia tinggalkan tidak ada sujud sahwi. Nah, kita lihat di sini apa saja yang termasuk, ya, sunnah hay'ah. Di sini Abu Syuja menyebutkan sampai 15 poin. Artinya saking banyaknya sekali di sini tentang sunnah hay'ah di sini. Ya, sunnah hay'ah ini ada sampai 15 kata beliau. Kita akan terangkan satu persatu secara ringkas, ya, apa yang termasuk dalam sunnah hay'ah di dalam sholat. Ya. Yang pertama kata Abu Syuja yang termasuk sunnah hay'ah adalah raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Ya, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, wa indar ruku' ketika turun ruku', wa raf'u minhu ketika bangkit dari ruku'. Ya, ketika bangkit dari ruku'. Jadi di sini ada 3 keadaan yang Abu Syuja katakan kita disunahkan mengangkat tangan. Ya. Mengangkat tangannya di sini boleh sejajar pundak, boleh sejajar telinga. Ya, boleh sejajar pundak, boleh sejajar telinga. Tidak turun dari bawah, ya, pundak. Tidak turun dari bawah pundak dan tidak di atas telinga. Ya, tidak di bawah pundak dan tidak di atas telinga. Di sini tadi ada 3 keadaan yang mengangkat tangan kata Abu Syuja. Takbiratul ihram yang pertama, kemudian turun ruku', kemudian bangkit dari ruku'. Ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, ketika itu kita disunahkan mengangkat tangan. Artinya ke sini selain itu tadi tidak disebutkan di sini mau turun sujud, di sini tidak ada mengangkat tangan. Ya, mau turun sujud tidak ada mengangkat tangan. Bangkit dari sujud duduk antara 2 sujud juga tidak ada mengangkat tangan. Begitu juga bangkit dari sujud ke rakaat yang berikutnya, bangkit dari sujud ke rakaat yang berikutnya, rakaat kedua, itu juga tidak mengangkat tangan. Ya, itu juga tidak mengangkat tangan. Ya, ini yang dimaksudkan dengan perkataan Abu Syuja di sini. Di mengangkat tangan di sini disunahkan kapan? Ada 3, yaitu takbiratul ihram, kemudian ketika mau turun ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Dan ini ditambahkan lagi ketika bangkit dari tahiyat awal mau ke rakaat ketiga. Ketika itu juga disunahkan mengangkat tangan. Saat kita sudah selesai tahiyat awal, kemudian bangkit ke rakaat ketiga, kita Allahu Akbar, kemudian mengangkat tangan, kemudian kita kembali sedekap. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya yang termasuk lagi sunnah hay'ah adalah wad'ul yamin ala shimal. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yaitu kapan? Saat kita sedekap. Ya, setelah kita tadi takbir, kemudian kita posisi dalam keadaan bersedekap, maka disunahkan tangan kanan itu di atas tangan kiri yang di bawah, tangan kanan yang di atas. Nanti letaknya itu bisa seperti ini, ya, cuma ditempelkan saja, bisa digenggam tangan kirinya seperti ini. Ya, bisa digenggam tangan kirinya seperti ini. Artinya dilakukan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang ketiga yang termasuk sunnah ab'ad lagi adalah at-tawajjuh. Jadi dimasukkan dengan at-tawajjuh di sini adalah membaca doa istiftah. Ya, membaca doa istiftah. Karena di antara doa istiftah, kenapa di sini Abu Syuja menyebut dengan tawajjuh? Karena di antara doa istiftah itu dimulai dengan lafaz, ya, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin. Ada lafaz doa istiftah seperti itu. Maka Abu Syuja itu menyebut doa istiftah dengan sebutan tawajjuh. Namun ada bentuk doa istiftah yang lainnya, ya. Ada bentuk doa istiftah yang lainnya bukan hanya dengan satu lafaz ini. Kita boleh membaca juga misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, ya, dan seterusnya, ya.
Ada berbagai macam doa istiftah di sini, bahkan ada beberapa riwayat menyebutkan doa istiftah ini dibaca pada sholat malam. Nah, secara lebih lengkap mau kita ingin mengetahui ya tentang doa istiftah ini, bisa ditilik pada kitab Hisnul Muslim ya, yang sudah ada dalam edisi terjemahan ya, yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani ya, atau bisa merujuk juga pada buku doa dan zikir karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawwas hafizahullah. Jadi bisa kita melihat pada buku-buku tersebut ya. Nanti ada berbagai macam, kita boleh berganti-gantian, kadang membaca wajah tu wajhiya lillazi dan seterusnya, Allahumma ba'id baini dan seterusnya ya, dan doa-doa yang lainnya kadang berganti-ganti. Jadi bukan hanya satu yang kita hafalkan. Itu yang lebih bagus adalah menguasainya lebih daripada satu. Karena apa? Karena baginda Nabi SAW sendiri ketika membaca di sini ya, ada doanya itu bermacam-macam, maka beliau kadang itu berganti-ganti. Kemudian setelah itu yang keempat, isti'adzah, itu membaca ta'awudz. Ya, membaca ta'awudz itu minimalnya kata ulama Syafi'iyah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita membaca seperti itu. Itu minimalnya kita membaca doa ta'awudz seperti itu, karena di sini ketika kita membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim." Jika engkau itu membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian yang kelima, yang termasuk sunnah lagi adalah al-jahru fi maudhi'ihi wal israr fi maudhi'ihi, yaitu kita menjaharkan bacaan pada waktu sholat tertentu, dan kita mensirkan, melirihkan bacaan pada sholat tertentu. Kita mengeraskannya itu pada sholat tertentu, yaitu pada sholat maghrib dan isya, begitu juga sholat subuh. Ini pada sholat-sholat malam. Sedangkan sholat-sholat siang seperti sholat zuhur dan asar, ya, kita melirihkan bacaan. Ini yang disunahkan saat itu. Ya, ini yang disunatkan saat itu. Dan di sini kata Profesor Dr. Mustafa Al-Bogha, beliau katakan bagaimana untuk sholat sunnah ya di malam hari, ya, yaitu sholat tahajud. Maka kata beliau tawassut, yaitu bainal jahri wa bainas sir, ya, yaitu kita pertengahan antara ya memelankan dan mengeraskan. Jadi pertengahan, ya kata beliau itu yang lebih bagus, ya, itu pertengahan antara itu yang lebih bagus. Nah, ini untuk masalah sholat malam. Kemudian untuk sholat yang lainnya kata beliau, ya, maka asalnya itu adalah disirkan, dipelankan bacaannya, dilirihkan bacaannya, jadi tidak dikeraskan. Ya, mengenai sholat malam di situ dikeraskan, ya, atau tadi untuk sholat tahajud itu antara sir dan jahar, itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 110, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtagi baina dzalika sabila. Tentang sholat malam Allah katakan janganlah kalian itu mengeraskan sholat kalian dan jangan juga terlalu memelankan, melirihkan. Artinya tawassut, pertengahan, ya. Wabtagi baina dzalika sabila, dan ikutilah, ya, yang demikian itu adalah suatu jalan yang baik, ya. Jadi di sini diperintahkan tawassut, ya, antara mengeraskan dan memelankan. Nah, kemudian setelah kita membaca surat tadi, ya, kondisinya tadi ada yang dikeraskan yaitu pada sholat malam dan ada yang dilirihkan yaitu pada sholat yang kerjakan di siang hari. Maka setelah kita membaca surat yaitu Al-Fatihah, kita disunahkan, ini masuk sunnah hay'ah, disunahkan untuk ta'min, mengucapkan amin. Ya, kita disunahkan untuk mengucapkan amin setelah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian waladhdallin pada ayat terakhir, kemudian kita ucapkan amin, ya, imam maupun jamaah maupun orang yang sholat sendirian mengucapkan seperti itu. Nah, kemudian termasuk sunnah lagi adalah, ya, wa qira'atus surah ba'dal Fatihah, yaitu membaca surat yang lainnya setelah kita membaca surat Al-Fatihah, ya. Jadi di sini pilihan, ya, kita membaca surat apapun setelah Al-Fatihah, ya. Namun Nabi SAW itu dalam sholat subuh itu kadang membaca 60 sampai 100 ayat setelah Al-Fatihah. Kemudian untuk sholat zuhur dan asar itu lebih pertengahan, sholat maghrib itu lebih ringkas, sholat isya lebih panjang daripada sholat maghrib, ya. Jadi surat setelah Al-Fatihah tadi di sini hukumnya sunnah. Nah, ini dulu yang kita bahas tentang sunnah hay'ah. Ini bagian pertama, karena tadi disebutkan oleh Abu Syuja sampai 15
poin. Ya, insya Allah nanti pembahasan ya tentang sunnah hay'ah yang lainnya kita akan lanjutkan pada serial berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.